Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dar dari Sumeneb, Madura. Oh ya, Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Di Indonesia ini ada beberapa ormas Islam, yaitu informasi dari Google sekitar 65.000 lebih ormas Islam. 65.000. 65.000 lebih. Lihat di Google, entah Ya. valid atau tidak. Dari semua ormas yang ada ini, semua sudah mengklaim bahwa dirinya itu sudah menjadi ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Sementara akhir-akhir ini kita juga bisa lihat di YouTube betapa memanasnya. Yang satu mengatakan bahwa saya adalah pasukan berani mati, sedangkan yang satunya mengatakan bahwa saya pasukan berani mati. Dari fenomena-fenomena ini, seperti kita ini yang masyarakat biasa yang keislamannya mungkin di bawah standar, Ustaz, bagaimana menyikapi ormas-ormas yang ada ini? Sebenarnya seperti apakah yang benar di dalam Islam itu? Ormas-ormas seperti apakah yang benar, yang sekiranya kita harus ikuti di dalam melaksanakan mungkin tuntunan yang benar di dalam Islam? Itu pertanyaan pertama. Kedua, mungkin pertanyaan kedua, Ustaz, masalah sholat. Sebenarnya sholat itu, sholat yang kita kerjakan tiap hari itu untuk siapa, Ustaz? Maaf, mungkin agak nyeleneh nih. Kalau misalkan sholat itu untuk diri kita sendiri, bagaimana dengan bacaan iftitah, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Salatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Sedangkan Ustadz pernah menjelaskan pada surat Az-Zumar, entah surat keberapa, saya lupa, bahwa Allah itu tidak butuh salat seorang, tidak butuh iman seorang, bahkan sedunia orang tidak beriman kepada Allah, Allah tidak akan berubah. Begitu, Ustaz. Kemudian pertanyaan ketiga, Ustaz. Banyak manusia di dunia ini merasa kenal kepada Allah, bukan sebaliknya, malah dikenal sama Allah. Kadang kita ajak salat, ayo salat, dia bilang, kenapa saya harus salat? Wong saya sudah kenal, sudah dekat kepada Allah, gitu. Biasanya hal ini dimiliki oleh orang yang punya ahli kebatinan mungkin. Kemudian yang pertanyaan terakhir, Ustaz, masalah masjid. Kita ketahui bahwa masjid di dunia ini yang pertama dibangun adalah Masjid Haram di Mekah, kemudian Masjid Aqsa. Dan kita tahu bahwa masjid-masjid ini fungsinya yang kita tahu bahwa untuk sholat. Nabi diperintahkan sholat setelah umur, kalau tidak salah 40 tahun, waktu dia Isra Mi'raj. Yang ingin saya tanyakan, untuk apa masjid-masjid ini sebelumnya, Ustaz? Sebelum Nabi diperintahkan untuk sholat, seperti Masjid Aqsa di Palestina atau Masjidil Haram di Mekah ini. Begitu saja, Ustaz, pertanyaannya. Atas jawabannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bisa menjawab pertanyaan ini? Yang ditanyakan itu betul, kenyataannya seperti itu kan? Umat Islam masa satu sama lain tantang-tantangan. Saya pasukan berani mati. Yang satu juga saya pasukan berani mati.
karena berani mati semua. Nah, jatawur yang diundang Allah, Allahu Akbar. Gini ya, Allahu Akbar, perang podo-podo wong Islam. Apa kata Nabi? Kalau terjadi begitu, al-qatil wal maktul finnar. Kamu berani mati untuk seperti itu, berarti berani mati untuk masuk neraka. Kalau saya nggak berani mati untuk itu. Mau berani mati kok perang sama orang Islam itu gimana? Lalu kok sampai organisasi Islam sama Islam kok sampai terjadi itu tuh apa sebabnya? Ya, itu jelas jauhnya dari aturan Islam. Karena berselisih kalau sesama Islam jalan keluarnya itu jelas. Allah menjelaskan fa in tanaza'tum fi syai'in apa? Faruddu ila Allah wa rasuli. Kembali pada Allah dan Rasulnya. Kalau kembali pada Allah dan Rasul, tidak ada perselisihan umat Islam yang tidak bisa terselesaikan. Harus selesai. In kuntum tu'minuna billah, kalau kamu beriman kepada Allah. Nah kalau sudah begitu tuh tentu tidak kembali pada Allah dan Rasul, tapi semua kembali kepada hawa nafsu. Maka hawa nafsu itulah ammaratum bisu, selalu menyuruh kamu kepada yang jelek. Masa berani mati untuk masuk neraka itu? Maksudnya jagoan, saya pasukan berani mati masuk neraka kok berani? Ya. Mestinya saya pasukan berani untuk menyapa lebih dahulu, karena Nabi kita mengatakan orang yang paling baik, yang mulia itu orang yang memberi salam lebih dahulu. Kalau jadi perselisihan atau sampai ya meneng-menengan, kita menegur dulu itu yang lebih baik. Kata Nabi berselisih itu ya boleh, neng-nengan itu boleh, tapi selama 3 hari saja. Coba diakhiri dengan mati. Nah, kalau demikian itu kita kembali pada ayat. Coba dibaca surat Ar-Rum 31 32. Sebenarnya Quran sudah cukup lengkap sudah. Kalau memakai Islam betul, dunia ini aman sudah. Ya, dunia Indonesia apalagi yang katanya mayoritas beragama Islam, kalau mengaku Islam betul, mengamalkan Islam betul, mesti aman. Jangan semua mengklaim saya sudah ahlu sunnah wal jamaah, tapi prakteknya tidak ahlu sunnah. Ya, kita ngaku Quran sunnah, prakteknya tidak. Kalau nurut sunnah, orang Islam sama orang Islam itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Al muslimu lil muslimi haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Haram. Kalau orang Islam sampai berkelahi itu jangan mengharap pahala, apalagi sampai mati, jangan merasa mati syahid. Matinya finnar, masuk neraka. Itu kata Nabi. Orang Islam sama orang Islam sama-sama ya menghunus pedangnya, berkelahi, mati, al-qatil wal maktul finnar. Merendahkan orang Islam saja kata Nabi itu sejahat-jahat manusia kok. Ya dah. Itu orang yang paling jahat itu orang yang menghina saudaranya. Bihasbi mri'in minasyarri ayyaqira akhul muslim. Cukup orang itu menjadi jahat kalau dia menghina, merendahkan saudaranya sesama muslim. Nah, maka menjadi penjahat kok senang. Nah, apalagi sampai berani mati untuk perang sesama muslim. Nah, itu calon masuk neraka kok berani. Apa dianggap kamu jagoan gitu? Enggak, kasihan gitu itu. Kasihan. Maka dibaca ayatnya. Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 31 dan 32. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, ini ya, perhatikan ayat ini. Jangan kamu termasuk orang yang musyrik, mempersekutukan Allah. Siapa yang dimaksud orang musyrik di sini? Terus ayat lanjutannya. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan.
tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Itu kan orang musyrik. Allah menjelaskan di sini padahal, ya kan? Wala takunu minal musyrikin. Kamu jangan menjadi orang yang musyrik. Inna syirka la dzulmun adzim. Musyrik itu suatu perbuatan kezaliman yang besar. Maka jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang musyrik. Orang yang musyrik di sini bukan orang menyembah patung saja, tapi diterangkan ayat berikutnya tadi, siapa orang musyrik itu? Diterangkan oleh Allah di situ, alladzina apa itu? Tafarraqu dinahum. Orang yang memecah belah agamanya, ya, menjadikan bergolong-golong, berpartai-partai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan atau setiap partai dari pecahan-pecahan agamanya tadi merasa paling benar sendiri, bangga dengan apa yang ada. Selain golonganku semuanya salah, semuanya sesat. Saya yang calon ahli surga. Nanti kalau sudah begitu, musyrik gitu. Musyrik, mempertahankan golongan. Maka pada ayat 52 coba dibaca. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 52, 53. Al-Mu'minun nomor 23 ayat 52 dan 53. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ayat ini dicamkan betul ini. Jangan kita menuduh orang-orang musyrik yang menyembah patung, yang suka selamatan, yang suka, bukan itu saja. Salah-salah kita masuk dalamnya. Mbak dibaca. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu. Nah, agama yang satu. Jadi agama Islam ini agama yang satu. Terus? Dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Ya, takutlah kamu padaku. Wa in hadza ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Agama Islam ini agama yang satu, aku Tuhanmu, maka takwalah kamu, takutlah kamu kepadaku. Artinya tetap jagalah agama Islam yang satu, tetap satu. Terus ayat berikutnya, kemudian mereka, yakni pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Fataqatta'u amrohum bainahum zubura. Gitu? Jadi orang yang mengaku beragama Islam, pengikut-pengikut Rasul, ya, malah mengaku saya pengikut sunnah, saya mengikuti Quran sunnah, itu pengikut Rasul. Oh, ternyata dia menjadikan, memotong-motong, memecah belah agama yang satu tadi menjadi beberapa pecahan. Setelah menjadi beberapa pecahan tadi, yang dibanggakan bukan Islamnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Akhirnya masing-masing pecahan tadi merasa bangga dengan apa yang ada pada pecahannya tadi, bukan Islamnya lagi. Maka saya tekankan sama sekali jangan sampai terjadi majelis tafsir Al-Quran menjadi golongan yang merasa bangga, merasa paling benar sendiri. Karena Allah mengatakan di dalam satu ayat, Allah menjelaskan, jangan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqo. Jangan kamu merasa dirimu suci, benar sendiri, merasa bertakwa sendiri. Huwa a'lamu bimani taqo. Allah lah yang mengetahui siapa yang bertakwa. Jangan merasa kamu yang bertakwa paling benar cara beragama, yang lain-lain selain golonganmu salah, selain golonganmu sesat. Ya, lah perkara kita dianggap orang-orang lain sesat tidak apa-apa. MTA itu aliran sesat, MTA itu aliran Wahabi, MTA itu aliran radikal. Sakarmu kamu muni sakarmu. Ya, tapi kita tidak akan marah, kami tidak membela MTA. Kamu tidak mau MTA boleh kok, tapi jangan menolak Quran dan sunnahnya. Ini Quran dan sunnah saking gedhe saka MTA
Walaupun di hadisnya bener, ayatnya bener, saya menyampaikan MTA enggak mau. Jadi tadi hadis saya bacakan, ya. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha. Jadi loh, ya. Sebaik-baik ucapan itu Al-Quran, sebaik-baik petunjuk Rasulullah. Ya, sejelek-jelek urusan ibadah yang diada-adakan. Setiap ibadah yang diada-adakan bid'ah. Tiap bid'ah sesat, sesat masuk neraka. Ini hadis Nabi. Kalau yang menyampaikan MTA, lo MTA bid'ah ke wong, ini salah kupingnya, itu salah dengar. Ya. Ini hadis Nabi. Ya, maka jangan sampai MTA terus kabeh wong bid'ahke awake dhewe sing paling bener. Dustu hadis Nabi ini dibaca itu mengenai kita juga. Kalau kita melaksanakan ibadah yang tidak nurut contoh, itu bid'ah yang kita lakukan. Kalau kita melakukan ibadah bid'ah, jangan harapkan surga. Kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin fin nar, masuk neraka. Maka kita mengerti itu hadis Nabi, nah, terus kita berusaha teliti ibadah kita itu ada bid'ahnya enggak. Kalau ada segera berhenti, ikuti sunnah. Nah, orang yang enggak suka, mosok ngaji kok merangkai bid'ah saja. Ya. Lah memang bid'ah itu ada kaitannya dengan sunnah. Kalau ibadah tidak sunnah berarti bid'ah. Kalau ibadahnya tidak bid'ah berarti mengikuti sunnah, itu loh. Tidak bisa itu diterangkan satu tok. Nah, makanya sehingga kalau kita menjadi sekarang MTA itu sedang tumbuh di mana-mana seluruh Nusantara ini. Itu kemarin saya dapat berita dari saudara kita Pak Heru Seswanto itu, alhamdulillah. Kalau kemarin Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke yang belum ada Hana Sabang. Sekarang sudah ada perintisan, katanya di Sabang sudah ada kelompok kajian jumlahnya 16 orang. Di Sabang sudah ada. 16 sithik wong Sabangnya penduduk yang wong sithik, ya ta? Sithik. Alhamdulillah sudah ada itu. Ini nanti dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Itu ada MTA-nya semua. Ya ta? MTA bukan merupakan golongan tersendiri, tapi bagian dari umat Islam yang satu tadi. Umat Islam satu. Kamu MTA itu agamanya apa? Wong namanya MTA yang dipelajari Quran dan Sunnah, ya jelas Islam. Ya, kalau Islam dengan ormas ini, ormas itu Islam, itu saudara kita, bagian dari kita, sama-sama Islam. Lah kok beda pahami? Perkara beda paham itu bukan baru sekarang. Zaman Nabi pun sudah ada perbedaan pendapat, ya. Zaman 4, ya, keempat ulama besar yang dikatakan madhab itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Jangan dikira itu selalu sama pendapatnya. Pendapatnya pun berbeda-beda. Tetapi itu semua penilainya nanti Allah yang akan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Antar kita tidak boleh merasa aku yang paling benar, nggak boleh. Maka itulah kita jaga, jangan sampai kita menjadi orang musyrik, mensekutukan Allah, mengagung-agungkan MTA, bangga dengan MTA-nya, lupa dengan Islamnya. Sampai nek diarani kamu orang Islam nek urung nyebut MTA nek susulkan. Kamu Islam? Iya, saya Islam MTA. Ya. Saya Islam MTA. Tidak ada Islam MTA, itu enggak ada. Jadi agama yang sah di sisi Allah itu Islam. Inna dina indallah Islam, titik. Orang gue Islam MTA, Islam apa, Islam B, Islam C, rahene. Yang satu, saya Islam Ambon. Saya Islam Indonesia, saya Islam ora eneng golekno ning besok ya ayat atau hadis ndak bakal ketemu. Islam MTA itu bakal ketemu. Islam Jawa ya ndak akan ketemu. Dan ndak akan ketemu bukan Islam diembel-embeli apa-apa, nggak ada. Nah, maka Allah mengatakan wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Agama Islam itu agama yang satu, dan agama yang satu, agama Islam itu hanya aku Allah. Maka takwalah kamu kepadaku. Tapi orang-orang yang menjadi pengikut Nabi yang mengatakan sunnah, ahlu sunnah tadi ya, pengikut semua mengatakan wong Islam, saya pengikut Nabi. Lah kok do pecah belah? Fataqata amrohum bainahum zubura.
Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jadi orang-orang yang menamakan pengikut-pengikut Nabi tadi memecah belah agama Islam yang satu tadi menjadi bergolong-golong. Tiap golongan merasa bangga dengan golongannya, bukan bangga dengan Islam yang satu itu lagi, bukan. Nah, yang begitu itu termasuk syirik. Ya, berbuat syirik, sedang syirik itu la zulmun adzim. Syirik itu perbuatan dolim yang besar. Dan tidak ada tempatnya di surga orang syirik itu tidak ada. Justru dosa yang paling tidak diampuni Allah itu syirik. Coba dibaca ayatnya. Surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendaki. Dikunci di akhir ayat itu, ya dah. Barang siapa berbuat syirik, wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Siapa berbuat syirik itu sudah berbuat dosa yang besar. Ini tidak sekedar dosa yang besar. Terus dikuatkan lagi 116-nya. An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Sama kan? Hanya akhir ayatnya aja yang berbeda, tapi isinya sama, tidak mengampuni dosa syirik. Yang ayat 48 tadi, barang siapa berbuat syirik, sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Kalau ayat 116, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa berbuat syirik, dia telah berbuat sesat yang jauh. Sesat sejauh-jauhnya. Nah, maka Allah tidak mengampuni dosanya. Tidak mengampuni dosanya, lah amal baiknya bagaimana? Dibaca surat Al-An'am ayat 88. Surat Al-An'am ayat 88, surat ke-6. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Hati-hati kan, tidak merasa jangan-jangan kita berbuat syirik dengan membangga-banggakan golongan, ya, dengan merasa benar sendiri nyalahkan yang lain-lain karena beda paham. Semua orang harus seperti kita, tidak bisa itu. Apa jaminan kalau kamu benar sendiri mesti kamu yang masuk surga? Karena tidak ada yang masuk surga kecuali orang yang benar. Nanti jadi Yahudi dan Nasrani berolok-olokan. Ada orang Yahudi dan Nasrani menganggap, awalnya itu menganggap tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Tapi di belakang hari olok-olokan. Waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu omongannya tanpa dasar itu. Nasrani balas yang tanpa dasar kebenaran itu ya Yahudi itu. Padahal kedua-duanya membaca kitab-kitabnya sama. Taurat, Injil itu akhirnya sama.
Ya, syariatnya Injil itu mengikuti syariat Taurat. Ayat berikutnya, orang-orang yang tidak mengetahui akan sama seperti itu. Podo-podo Islami, podo-podo baca Quran. Yang satu mengatakan, mengklaim yang gak masuk surga golonganku. Kalau golonganmu itu sesat. Ya. Yang satu mengatakan, yang sesat itu kamu. Yang masuk surga itu golonganku. Nah itulah, itu sudah memecah belah agama Allah. Itu tidak disadari, kalau kamu begitu itu kamu berbuat syirik. Tidak saja diampuni dosamu, malah semua amal kebaikanmu habitat a'maluhum, rusak semua amalnya. Maka tidak akan masuk surga. Orang musyrik itu, amalnya rusak semua, dia jelas tempatnya itu di neraka. Na'udzubillah. Maka jangan sampai, ya, jangan sampai, coba dibaca sekali ayat surat Al-Maidah ayat 72 itu. Jelas ini. Surat Al-Maidah nomor 5 ayat 72. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Ya kan? Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Ya. Wa ma'wahu nar. Siapa berbuat musyrik kepada Allah, pasti dia masuk neraka dan haram untuk masuk surga. Di situ kan haramallahu alaihi jannah. Allah mengharamkan bagi orang musyrik itu di surga, haram. Nah, tempatnya di mana? Di neraka. Rusak amal semuanya, dosanya tidak diampuni, tempatnya di neraka. Masa itu akan kita pakai rebutan? Kita rebutan untuk masuk neraka. Gitu? Jangan menganggap kita begitu tidak apa-apa, itu kita termasuk berbuat syirik. Jadi orang musyrik itu bukan orang yang menyembah patung, ya, percaya hari baik, termasuk gagak menyelamatkan, gagak ngabari bahaya. Bukan hanya itu saja, termasuk ternyata orang-orang yang mengatakan diri yang jadi pengikut Rasulullah SAW itu pun bisa terjebak ke dalam syirik kalau kamu menjadikan agama Allah yang satu ini kamu jadikan berpecah belah, menjadi bergolong-golong. Setiap golongan merasa bangga dengan golongannya sendiri, merasa benar sendiri. Selain golongannya salah, selain golongannya sesat, berarti mengabaikan firman Allah, ya, fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa dirimu yang benar sendiri, merasa suci, ya, yang lain salah. Huwa a'lamu bimani taqwa. Yang tahu siapa yang bertakwa itu Allah. Jadi kalau merasa saya lebih bertakwa dari saudara, ya, tidak bisa itu. Yang paling tahu takwa itu Allah. Nabi aja tidak tahu kok. Nabi itu tidak tahu melihat ini orang bertakwa tidak tahu. Malah Nabi mengatakan at-taqwa huna, at-taqwa huna, at-taqwa huna. Menunjuk di dadanya 3 kali, takwa itu di sini. Tidak bisa dilihat pakaiannya. Tidak bisa dilihat. Jangan dikira putri-putri yang pakai kudung besar ditutup semua, jangan dikira itu orang bertakwa. Bisa kudung besar untuk delik ke susu ada kok. Iya. Di mall itu pernah tuh di waktu ada. Sebenarnya saya ceritakan tuh di sini. Di Alfa. Mengapa? Dulu dibeli Alfa itu ketika sekarang yang jadi Carrefour itu dulu Alfa. Namanya swalayan ini jika dagangan ini nanti bayarnya carry. Lah kok waktu itu kita beli susu itu tidak boleh. Diambil sendiri tidak boleh. Nanti susunya
ambil di penitipan barang Pak. Nah terus istri saya tanya, kenapa tuh? Biasa begini tidak boleh. Ya maaf Bu, maaf. Ya, ketika susu harganya naik mahal itu, ternyata ada maaf pula paling maaf karena istri saya kan berkerudung. Jadi ada wanita yang pakai kerudung besar, ternyata di sini ndelik susunya di. Ya, susu yang itu dibeli itu lah. Jadi orang di toko yang didelekke lah. Dari situ terus tidak boleh ambil sendiri. Nah orang itu apa bertakwa dia? Tidak, maka tidak bisa dilihat pakaiannya. Jangan dikira yang pakai jubah-jubah terus ketu putih-putih itu orang bertakwa. Ya, yang tidak berketu rambutnya gondrong itu bukan orang bertakwa. Islam itu gondrong boleh enggak toh? Namanya gondrong itu gimana toh? Ya, rambutnya sampai Nabi itu dalam riwayatnya Nabi itu rambutnya sampai di pundaknya gini. Gondrong tuh Nabi. Ya. Tapi bukan kumal. Nah kalau gondrong ora tau jukati disukati angel, jukati nganti ceklek. Ya nah. Nek cedak ambune ledis. Nah, itu ndak kupen, jadi yang ndak boleh kebersihannya dijaga. Rambutnya gondrong. Bukan itu. Maka Nabi mengatakan takwa itu di sini. Nggak bisa dilihat dohir pakaiannya, nggak bisa. Ya, orang yang sujudnya lama, batuknya hitam-hitam belum tentu orang bertakwa. Ya dah. Itu yang di hukum mati itu siapa? Freddy Budiman. Itu akhir-akhir kan pakai jubah panjang, batuknya ini ya wis sireng. Apa itu orang bertakwa? Kita nggak bisa melihat itu. Ya mudah-mudahan dengan ditembak itu dia ada bertobat dari bertakwa, dia masuk surganya Allah. Tapi kita tidak boleh mencela orang sudah mati dan tidak boleh memastikan dia sudah masuk. Tidak bisa. Yang tahu takwa itu hanya Allah. Nabi tidak tahu. Maka kelanjutannya itu setelah Nabi mengatakan at-taqwa huna itu terus melanjutkan Nabi. Ya. Bihasbi imri'in minas syarri ayyahqira ahul muslim. Cukup orang menjadi jahat siapa yang meremehkan, merendahkan saudaranya sesama muslim. Jadi merendahkan sesama muslim itu kejahatan itu. Ya, menganggap dirinya paling benar, yang lain salah, kemusyrikan. Memecah belah agama Islam yang satu, maka orang Islam itu musawah, sesama muslim sama. Golonganmu apa saja sama. Partaimu apa saja, kalau kamu muslim dengan saya saudara saya. Apa partaimu P3, apa partaimu PKB, apa partaimu PDI. Orang yang Islam di PDI ada enggak? Nah, itu saudara kita atau bukan? Saudara kita, bukan orang Islam partainya harus Ka'bah semua, tidak. Ya, PDI juga boleh. Ya. PDI juga boleh. Kalau PKI boleh enggak? Nah, itu kontradiksi. Wong Islam partainya PKI. Ya, Islam itu ketuhanan, dan PKI itu anti Tuhan, tidak orang gaduh itu. Ya. Kalau PDI, P3, ya, PKB, PKS, PAN, apalagi ya partai-partai di Indonesia boleh. Nah, kecuali kalau dulu ada partai Kristen itu, pasti Kristen Indonesia dulu ada kan. Dan orang Islam melebu partai Kristen ini kan ya aneh itu. Nah, alhamdulillah MTA itu tidak berpartai. Ya, tidak partai. Artinya MTA apa? Tidak ada partai. Lah terus semua orang Islam yang ada di partai mana itu saudara kita. Aja beda jaket terus olok-olokan. Ya. Beda baju olok-olokan, enggak. Semua orang Islam itu saudara kita. Adapun yang bertakwa apa yang ada di P3 apa yang di PDI yang tahu siapa? Allah. Tidak usah kita bicara. Maka sesama muslim dimanapun juga, partaimu apa, golonganmu apa, al muslimu akhul muslim, saudara kita sama muslim. Tidak boleh kita merendahkan, menganiaya, mendolimi, apalagi sampai berperang. Berperang membela partai itu juga syirik. Supaya paham ini ya. Nah, jika orang masuk itu maka biarkan saja. Kita jangan, yang penting kita memagari diri kita. Jangan sampai kita masuk seperti itu. Nah, untuk memagari itu tidak bisa tanpa Quran dan Sunnah. Setelah kita mempelajari Quran dan Sunnah, ternyata harus bersih dari itu. Tanamkan orang Islam tidak punya musuh sesama Islam, tidak punya musuh.
Seluruh umat Islam itu golonganmu apa, partaimu apa, itu saudara kita. Perkara mereka tidak menganggap saudara pada kita, kalau kamu Islam itu kamu saudara saya. Ya, kowe nganggap sedulur aku ora apa-apa, ning aku nganggap kowe sedulurku. Maka saya tidak pernah mendolimi kamu. Perkara kamu sering mendolimi saya, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kamu, membuka hatimu. Sadarnya ini saudaraku. Ya, berbuat dolim kepada saudaranya itu suatu kedoliman yang besar. Bisa menjadi musyrik kamu nanti. Ya, ini supaya paham ya. Ya, terus yang udah sholat itu untuk Allah. Ya memang ya, Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita semua itu bukan untuk apa-apa kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah, tunduk patuh kepada Allah. Maka Allah mengajarkan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadah nusukku. Sebentar lagi kita akan ibadah nusuk korban nanti. Korban itu ibadah nusuk. Jadi nusuk itu, ibadah nusuk itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Tapi ibadah nusuk itu korban, akikoh, dam, itu ibadah nusuk. Ibadah yang wujudnya menyembelih hewan, tujuannya beribadah. Maka hewan yang disembelih tidak dimakan sendiri dagingnya, dagingnya dibagi-bagikan. Itu ibadah. Untuk apa? Lillah, untuk mengharap ridhonya Allah. Bukan supaya yang saya bagi itu ya nanti kalau saya suruh apa-apa biar nurut. Tidak. Semuanya hanya mengharap balasan dari Allah. Nah, sholati wa nusuki wa mahyaya. Wa mahyaya itu aktivitas hidup. Kamu aktivitas hidup itu untuk apa? Lillah, untuk mengharap ridhonya Allah. Maka karena memang Allah ciptakan manusia itu untuk beribadah, maka aktivitas hidup saya dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Saya datang dari jauh-jauh ngaji di sini supaya diridhoi Allah, mengharap balasan dari Allah. Ya, kita bekerja untuk mencari nafkah anak istri, ya, mengharap ridhonya Allah. Karena tanggung jawab seorang suami memberi nafkah anak dan istrinya menurut kemampuannya. Ya, istri berbuat baik kepada suami bukan supaya suaminya membeli belanja harian ditambah lebih banyak, tapi saya berbuat pada suami karena Allah memerintahkan aku untuk berbuat baik kepada suami. Nabi memerintahkan aku berbuat baik pada suami. Bahkan Nabi mengatakan andai kata manusia boleh sujud pada manusia, istri-istri itu suruh sujud pada suaminya. Maka saya melakukan baik pada suami dalam rangka mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Ya, maka lillah kan. Gitu. Wa mahyaya sampai mati. Mati kita pun kita mengharapkan jangan mati di jalan setan. Allah memerintahkan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali mati dalam berserah diri pada Allah. Maka kita menjadi orang Islam ini dibawa mati. Ya, ya, jadi semua itu untuk mengharap dari Allah. Memang betul. Saya sudah nerangkan itu bukan saya, Quran menerangkan. Kalau kamu disuruh menghambakan diri pada Allah tidak mau, menjadi orang iman tidak mau, memang Allah tidak butuh imanmu. Ya. Allah tidak butuhkan imanmu. Tetapi kalau kamu mendapat hidayah dengan Al-Quran, kamu menjadi orang iman, manfaatnya dan surat Az-Zumar 41 tadi, fali nafsihi. Kamu menjadi orang iman itu manfaat untuk kamu, bukan manfaat untuk Allah, bukan. Kalau kamu menjadi orang kafir, saya katakan sedunia ini kafir semua, tidak merugikan Allah, tapi yang rugi kamu sendiri. Kafir itu yang rugi, merugikan kamu sendiri. Kalau kamu berbuat syirik, mensekutukan Allah dengan yang lain, bukan Allah merosot derajatnya, kamu akan masuk neraka, nerakanya Allah. Ya, kalau kamu mensekutukan Allah, masukkan ke dalam neraka. Tapi kalau taat kepada Allah, beriman dan beramal soleh, dijamin oleh Allah masuk surganya Allah. Itu maksudnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu tidak ingin penilaian manusia, hanya mengharap penilaian Allah. Maka kalau sudah melaksanakan perintah Allah, boleh manusia senang, boleh manusia tidak senang. Boleh manusia mencela, boleh manusia memuji. Tetapi ya, orang yang hanya mengharap ridhonya Allah, dia akan bersikap wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan-celaan orang yang tidak suka, ya, orang yang suka mencela.
Memang orang yang tidak suka itu mencela, tapi tidak takut dengan celaan-celaan itu. Ya, maka MTA itu banyak dicela orang, ya biarkan aja lah. Tidak membalas jelek, tidak membalas mencela, tidak, tapi kita doakan. Mungkin orang-orang yang mencela itu karena tidak tahu, mudah-mudahan Allah memberi hidayah, akhirnya menjadi tahu. Setelah menjadi tahu, ya apa-apa yang mereka lakukan kemarin mudah-mudahan disesali, disadari. Yang kamu dulu memusuhi kami membalas kebalikan dengan kamu, mudah-mudahan akhirnya menjadi sahabat yang setia. Itfa billati hiya ahsan. Idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Balaslah orang yang berbuat jelek kepadamu dengan kebaikan-kebaikan. Dengan demikian mudah-mudahan orang yang tadinya memusuhi kamu akhirnya menjadi sahabat yang setia. Itu tuntunan Quran. Maka tanamkan ngaji di MTA ini tidak punya musuh dengan orang Islam, apapun golonganmu, apapun partaimu, sekalipun kamu sering mencela kami tidak menganggap kamu musuh. Hanya kami anggap kamu orang yang belum tahu. Maka dakwah terus dilancarkan, mudah-mudahan kamu menjadi tahu. Nah, itulah. Itu yang kita tanamkan di sini. Kemudian yang ketiga, orang yang merasa dekat dengan Allah terus tidak sholat, itu orang keblasuk. Ya, Nabi itu yang paling dekat kepada Allah. Sampai sholatnya aja, sampai diingatkan ditegur oleh istrinya, Nabi karena banyaknya sholat itu sampai kakinya bengkak. Istrinya, ya Rasulullah, mengapa engkau sholat sampai kaki-kakinya bengkak, sedang kau orang yang sudah dijamin masuk surga, dijaga dari dosa, dijamin masuk surga, loh kok sholatnya sampai kaki-kakinya bengkak? Karena banyaknya duduk, sholat, sujud, sampai kakinya bengkak. Apa jawab Nabi? Apakah kamu tidak suka kalau Allah lebih terkenal, lebih mencintai aku? Jadi maksudnya begitu, lebih mendekatkan diri pada Allah supaya Allah lebih mencintai hambanya yang mendekatkan diri pada Allah. Allah itu sangat mencintai hambanya yang berusaha mendekatkan diri pada Allah. Jangan setelah dekat malah tidak sholat. Ini kurang ajar pada Allah ini. Allah itu, Nabi dalam satu hadis qudsinya mengatakan, kalau kamu mendekati Allah sejengkal, Allah menyambut kamu itu sedepa. Kalau kamu mendekati Allah dengan sedepa, Allah menyambut kamu sehasta, menyambut kamu datangmu sehasta, sedepa, lebih banyak lagi. Kalau kamu datang mendekati Allah dengan berjalan kaki, Allah menyambut kedatanganmu dengan lari. Jadi seolah-olah gage-gage ketekan orang yang mendekati Allah, kata Allah seneng banget gitu, seneng banget. Kalau kita kan enggak. Kalau ada orang datang ke rumah, kita walah palingan jauh gue. Gitu, orang jaluk buka pintu ya wegah. Tapi kalau ada orang naik, apalagi pejabat, wah jada wis buka ke pintu lebar-lebar. Monggo disambut neng dalan, monggo. Beda ta ini dengan lain, dengan Allah lain. Ya. Maka dari itulah orang yang paling dekat kepada Allah itu Nabi. Sedang Nabi sholatnya sampai begitu. Nah kok kita merasa dekat kalau malah jadi orang kurang ajar, tidak sholat, gitu. Katanya sudah manunggaling kawulolan Gusti. Nek aku wis menyatu karo Gusti Allah. Lah ka aku salat padha karo nyembah awakku dhewe, itu orang keblasuk. Jangan diikuti orang semacam itu. Ya. Bagaimana orang bisa menyatu dengan Allah? Ya, kamu menyekutukan Allah dengan yang lain aja kamu udah tidak diampuni dosamu, gugur semua amal baikmu. Lah kok malah kamu tidak sholat? Ya, dekat pada Allah kok malah jadi kafir, karena yang membedakan Islam dan kafir adalah sholat. Walaupun kamu mengatakan dekat pada Allah, neng kok ora sholat, oh kamu sekarang kafir, berarti jauh dengan Allah. Nah itu harus dipahami. Yang terakhir ya, untuk apa masjid sebelum ada perintah sholat ketika Isra Mi'raj, memang perintah Nabi Muhammad itu, wong Nabi yang terakhir, ya. Umumnya mengatakan Nabi diperintah sholat ketika Isra Mi'raj itu. Lah kok masjid sudah ada? Masjidil Haram malah ada sebelum, jangankan Nabi, jauh sekali waktu itu dibangun pada zaman Nabi siapa? Ibrahim. Itu justru dikatakan
rumah ibadah yang pertama kali dibangun di dunia ini ya Masjidil Haram yang dibangun Ibrahim itu. Nah, untuk apa Masjidil Haram? Ya untuk ibadah. Ya. Jadi agama yang dibawa Nabi Ibrahim, yang dibawa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi semua Nabi sampai Nabi Muhammad itu semuanya agama Islam, mesti sholat, ibadah. Lah bentuk sholatnya namanya ibadahnya, ya ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kepada umatnya itu 5 waktu itu, 5 waktu. Lah ibadah nabi-nabi yang lain tidak sama dengan ibadah kita. Bagaimana ibadah nabi mereka? Nabi-nabi yang dulu bagaimana? Kita tidak mengetahui, tidak dosa. Yang penting kita mengetahui bagaimana tata cara ibadah nabi kita Muhammad. Karena diperintahkan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu sebagai uswah hasanah bagi umatnya. Tata cara beribadah pun selalu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku salat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan ibadah yang tidak aku perintahkan ditolak. Maka kita harus faham betul tata cara ibadah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Seperti apa harus kita pahami betul, kita ngaji. Perkara sholatnya Nabi Ibrahim, sholatnya Nabi Musa, sholat Nabi Dawud, sholat bagaimana kita tidak tahu, tidak apa-apa, tidak dosa kita. Nah, itu dah. Tapi jelas semua nabi-nabi itu sholat, ibadah maksudnya. Nah, sholatnya bagaimana kita tidak tahu. Karena nabi itu hakikatnya mengajarkan Islam. Seluruh nabi mengajarkan Islam. Lah yang paling sempurna Islam yang diajarkan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menggambarkan, andai kata Islam itu saya gambarkan seperti bangunan. Bangunan itu sudah jadi semua. Sudah jadi. Tinggal satu batu merah yang belum dipasang. Wes karek kurang satu batu merah tok. Semua sudah jadi sudah. Nah, Nabi mengatakan saya yang menjadi batu merahnya, yang kurang satu tadi saya. Maka Nabi datang membawa itu merupakan penyempurna agama-agama yang sudah diajarkan oleh Nabi yang dahulu. Agama apa? Agama Islam. Ya, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, agama Konghucu itu tidak ada dalam Islam. Yang ada Islam itu agama itu hanya Islam. Nah, ada pun agama-agama yang lain Islam pun mengajarkan kita hormati mereka, jangan dipaksa untuk masuk Islam. Ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk Islam itu enggak ada. Nah, ada orang yang tidak agama lain lakum dinukum waliyadin. Indah sekali Islam itu. Tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam, tidak pernah mengganggu orang yang tidak Islam untuk melaksanakan agamanya. Tidak pernah mengganggu. Kamu orang Kristen tiap hari Minggu ke gereja, silahkan ke gereja. Kamu ke kelenteng, silahkan ke kelenteng. Tidak pernah kita mengganggu. Orang Islam tidak pernah mengganggu. Ya. Malah dilindungi kok, zaman Nabi kan ada tuh. Orang yang non muslim hidup di pemerintahnya dilindungi. Kalau dia mau mentaati aturan-aturan Islam, aturan-aturan di negeri itu, walaupun ya tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak apa-apa. Tapi kamu sebagai orang non muslim, kafir, hidup di pemerintah Islam, kamu wajib bayar pajak. Karena kamu dari menghirup udara dari itu, tanah dari itu, apapun dari negeri itu kamu bayar pajak. Kalau orang Islam hidup di negeri yang berlaku syariat Islam tidak wajib bayar pajak, tapi wajib apa? Zakat. Pajak tidak ada orang Islam pajak. Loh, kita itu ya zakat ya pajak. Iya. Kamu hidup di mana? Nah, kita hidup di negeri Republik Indonesia ini, ya. Yang menurut agama Islam kamu berkewajiban zakat. Menurut negeri Republik Indonesia kamu berkewajiban pajak. Nah, sekarang ini sedang rame-rame apa? TA, teks amnesti pajak. Kalau kamu tidak bayar pajak dihukum, hukuman pemerintahan nanti. Ya, kalau tidak mau membayar zakat dihukum oleh Allah nanti. Maka yang orang Islam yang baik hidup di negeri ini, jadilah orang Islam yang baik, taati peraturan agamanya. Jadilah warga negara yang baik, taatilah peraturan negaranya.
Indah tahu Islam itu ngajarkan, tidak suruh menentang, enggak, taati peraturan negara. Ya, saya rasa cukup. Sehingga masjid-masjid yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad itu semua digunakan untuk ibadah. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dibangun Nabi belum ada itu, ya. Lainnya Masjid Nabawi itu dibangun zaman Nabi itu, Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan lah kita selalu dituntun oleh Allah ke jalan yang diridhoi, dijauhkan oleh Allah dari pemecah belahan agama, dijauhkan oleh Allah dari kesyirikan yang membangga-banggakan golongan, membangga-banggakan, apalagi membanggakan keturunan saja tidak boleh kok. Membangga-banggakan keturunan itu kata Nabi, derajatmu hanya seperti wong pemakan tai, wong breng itu lah. Gue banggakan, wah aku anak ini, aku anaknya ini, bangga-banggakan dengan keturunan. Oh, kamu itu cuma seperti derajatmu seperti wong breng, wong pemakan tai itu. Kayak ngono ki lho. Mula aja bangga-banggakan. Semua manusia ciptakan oleh Allah sama. Kue anak kiai, apa anak nabi, apa anak gali, apa anak sama. Kullu mauludin yuladu halal. Itu dilahirkan oleh Allah, diberi modal sama. Beragama tauhid semua. Semuanya sama. Ojo terus membangga-banggakan.